katanya kita pemaaf gitu. Kita umat Islam kan pemaaf gitu. Kenapa tidak dimaafkan saja? Kok masih harus diproses hukum? Apa pertimbangannya? Tradisi di dalam pesantren yang langsung dijustifikasi ini salah, ini eksploitasi, ini pembodohan, ini seolah-olah berkelimang kemewahan yang pesantren. Ini kan menurut saya ingin meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pesantren. Ini sebenarnya adalah jawaban dari persoalan-persoalan pendidikan yang sekarang ada di luar. Kemarin ada guru, ya kan, karena memperingatkan muridnya jadi persoalan kan. Ya. Bayangkan kalau dalam tradisi pendidikan kita seperti itu semua. Mereka melihat hubungan antara kiai dan santri itu mungkin hanya personal guru dan murid yang ya seperti umum. Mereka tidak melihat bagaimana hubungan sisi batin, bagaimana. Kalau orang Madura kan bilang Pupa epu guru rapuh. Saya katakan ya kalau dia tidak pernah nyantri ya tentu dia memang tidak punya kapasitas untuk mengomentari pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini setelah beberapa waktu yang lalu kami sudah mencoba membahas polemik viralnya pemberitaan TV nasional dengan salah satu pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Lirboyo. Kita sempat diskusi tentang hal tersebut dengan alumni Pondok Pesantren Lirboyo di studio ini. Dan kali ini kita kembali akan membahas lagi karena memang kasus ini sepertinya masih belum selesai, masih terus berlanjut. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Ketua GP Ansor Kabupaten Bangkalan meminta untuk kasus ini tidak hanya selesai dengan ucapan permintaan maaf. Yang kita ketahui memang setelah sempat viral, ada kunjungan dari alumni Lirboyo ke studionya stasiun TV Trans 7. Lalu pada waktu itu juga sepertinya langsung keluar permohonan maaf. Dan sudah ada kunjungan khusus juga kayaknya dari pihak Trans 7 ke Pondok Pesantren Lirboyo. Tapi kali ini kita akan fokus membahas apa yang disampaikan oleh Ketua GP Ansor Kabupaten Bangkalan, bahwasanya kasus ini tidak boleh hanya selesai dengan hanya permohonan maaf saja. Seperti yang di halaman webnya GP Ansor Bangkalan ya. Di sini GP Ansor Bangkalan, permintaan maaf Trans 7 tidak cukup, harus ada proses hukum. Nah, untuk membahas hal tersebut seperti apa dan bagaimana, kali ini sudah di studio sudah hadir narasumber kita, perwakilan dari GP Ansor Bangkalan, untuk berdiskusi tentang hal tersebut. Terima kasih Bang Jaja, kalau kita mengenalnya Bang Jaja ya. Nanti sebelum kita diskusi terlalu jauh, silahkan dikenalkan dulu Bang. Silahkan. Terima kasih Mas Hasin, sahabat lama saya. Ya, perkenalkan nama saya Hajatullah, biasa dipanggil Bang Jaja di kalangan teman-teman. Profesi saya saat ini kebetulan saya seorang advokat di OA Pradi ya. Saya juga punya aktivitas pengajar di kampus di Universitas Lautin Mudari Sumeneb. Sementara untuk di Ansor sendiri, di GP Ansor, saat ini saya diamanahi sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor Bangkalan. Jadi dalam hal ini memang saya datang sini atas undangan dari Mas Hasin dan juga perintah dari ketua kami. Kami sebagai badan otonom yaitu Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor. Siap. Baik, sudah jelas ya, beliau advokat ternyata. Advokat dan kebetulan diamanahi sebagai Ketua LBH GP Ansor, betul, Kabupaten Bangkalan. Dan kali ini beliau memenuhi undangan Kreatif Studio tidak atas nama pribadi,
Tidak. tapi atas nama GP Ansor Kabupaten Bangkalan. Nah, karena mengatasnamakan GP Ansor Kabupaten Bangkalan, tentu kita akan membahas sudut pandang ini ya dari organisasi GP Ansor Kabupaten Bangkalan. Bagaimana kemarin mengeluarkan statement, tidak cukup hanya minta maaf. Kalau saya berpikir minta maaf, tagihan sudah selesai gitu ya. Ternyata tidak cukup. Ini harus lanjut Ke ranah hukum. ke ranah hukum, proses hukum katanya. Gimana sebenarnya Bang Jaja melihat polemik ini hingga hari ini? Ya, jadi memang ini sangat center ya. Isu ini sangat center dan jadi pembahasan di mana-mana karena juga ini rentetan isu yang kami lihat ini sebagai serangan yang sistematis lah itu ya. Jadi kita tidak melihat ini sebagai salah satu kelalaian, enggak. Jadi kami melihat ini sebagai sesuatu yang agak sistematis karena memang hari-hari ini dunia pesantren ini lagi apa istilahnya mungkin dalam dunia Islam lagi diuji begitu, lagi diuji betul setelah ada peristiwa di Pondok Pesantren Al-Hozimi dan ini yang terbaru kami melihat ada framing lah gitu. Kalau bahasa mungkin yang lebih agak keras itu ada framing jahat begitu. Jadi ini kebetulan menimpa salah satu guru ya, jadi ikon. Bahkan beliau ini kalau nggak salah beliau ini adalah Rais Suriahnya NU. Ya. Jadi kita melihat ini bukan hanya persoalan pelanggaran kode etik jurnalistik ya, tetapi ada upaya sistematis yang menurut kami ini adalah sesuatu yang bisa merugikan dan kami melihat ini kalau tidak disikapi secara patut dalam artian tidak dilakukan penyikapan melalui proses hukum yang adil, ini bisa menjadi awal konflik, gitu. Bisa memicu perpecahan-perpecahan yang lebih besar. Karena kita tahu sendiri bahwa beliau Kiai Anwar Rasul ini kan salah satu tokoh panutan di Jawa Timur. Beliau juga pondok pesantren beliau juga melahirkan banyak sekali generasi, banyak sekali tokoh yang kontribusinya terhadap bangsa ini tidak dilakukan lagi gitu. Sehingga ketika kemarin disampaikan oleh ketua kami tidak cukup permintaan maaf gitu, tapi ini harus berlanjut pada ranah hukum. Meskipun untuk laporan dan sebagainya kami tetap masih menunggu instruksi secara nasional ya dari pimpinan kami, karena juga dari PBNU juga ada instruksi serupa. Tetapi sampai saat ini sikap kami memang ini tidak hanya pelanggaran kode etik jurnalistik menurut kami. Ini adalah suatu kejahatan, ini adalah ujaran yang sifatnya kebencian dan ini bisa memecah belah bangsa. Sehingga kami melihat sampai saat ini sikap yang seharusnya kami ambil adalah melaporkan atau melakukan sampai tahap laporan secara hukum, diproses secara hukum. Baik, Bang Jaja sudah menjelaskan bahwasanya dirinya menilai ini tidak hanya sebagai kesalahan jurnalistik gitu ya, Betul. tapi ini sesuatu yang sudah direncanakan, disengaja, bahkan bisa dikatakan framing jahat gitu kalau bahasa-bahasa kekinian gitu ya. Nah, Bang Jaja kan advokat. Kira-kira ada peluang tidak? Ada peluang hukum atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak Trans 7 misal, yang bisa digugat atau bisa ditempuh melalui jalur hukum atau diproses secara hukum untuk kasus ini, atau seperti apa? Sudah dipetakan tidak? Tentu ya, kalau kami melihat, tentu karena ini memang media yang dipakai adalah media elektronik, maka ini memang sangat erat kaitannya pada norma undang-undang ITE. Oh. Tapi sekali lagi ini sikap yang kalau kita melihat itu kembali ya, ini kan tinggal bagaimana publik melihat. Kalau kembali
ke ITE sebenarnya kalau ini dianggap secara personal begitu, maka tentu peluang ada, tetapi demikian Undang-Undang ITE itu kan menyaratkan bahwa yang bisa melaporkan itu deliknya kan delik aduan. Betul. Jadi artinya karena ini tokoh yang ditampilkan adalah keluarga besar Lirboyo, mungkin bahkan secara personal adalah Kiai Haji Anwar Mansur, sehingga yang bisa melakukan aduan itu adalah beliau secara personal. Kalau itu kita lihat secara personal ya dari undang-undang, karena memang ini memang harus ada aduan. Tapi kembali lagi, kami sebenarnya tentu dalam mengambil keputusan juga kita melihat ini karena berdasarkan pengembangan ternyata kan apa yang disampaikan oleh pihak Trans 7 ini kan bukan produknya Trans 7 gitu, bukan in-house product, ini kan dari PH. Dan kemarin sebenarnya langkah-langkah baik dari KPI itu memberhentikan sementara, terus ternyata juga dari pihak Trans 7 dan Transkop itu juga lebih keras ternyata memutus kontrak dan sebagainya. Tapi apakah ini secara hukum otomatis sudah selesai begitu? Kami melihat tidak. Karena apa? Ketika di masyarakat ini, terutama karena ini menurut saya yang diserang adalah simbol di dalam dunia pesantren, mungkin Mas Hasim masih ingat, kita sebelum ini ada sebuah tayangan di YouTube. Judulnya itu, kalau tidak salah, judulnya itu adalah Guru Tugas. Guru Tugas, mungkin masih ingat. Yang di Bangkalan itu. Yang di Bangkalan itu. Ya. Itu saja ketika disikapi, ya diproses secara benar itu masuk. Akhirnya ditahan juga. Ditahan juga itu. Apalagi ini gitu. Jadi sebenarnya kalau peluang hukum sebenarnya kalau ini untuk diseriusi misalkan secara kelembagaan ini kita proses secara hukum, peluangnya ada. Tapi kembali lagi tentu dengan apa yang sudah berjalan, dan juga karena kita ini kan pesantren ya, ini kita pesantren dan juga ini kelembagaan, ini juga meliputi tokoh-tokoh panutan kita, tentu sikap itu meskipun secara hukum peluang celah itu ada untuk kita proses, tentu keputusan akhirnya tetap kita melihat bagaimana sesepuh atau pihak-pihak tokoh-tokoh itu memerintahkan seperti apa. Jadi sudah dibahas bahwasanya memang sempat di Kabupaten Bangkalan sendiri sempat ada salah satu konten kreator ya, konten kreator mengangkat tentang pesantren yang dihubungkan dengan kasus asusila seperti itu. Betul. Dan akhirnya bergulir dan ada yang mempermasalahkan dan akhirnya diproses juga dan sempat ditahan, walaupun hari ini sudah dikeluarkan ya dengan berbagai pertimbangan. Nah, mengaca ke itu, ini tentu katanya Bang Jaja memiliki peluang besar kalau mengaca ke kasus ini untuk jika memang pihak yang merasa dirugikan menseriusi, mengawal betul untuk dibawa ke ranah hukum. Sangat memungkinkan gitu ya, materinya mungkin undang-undang ITE atau apa dan segala macam yang akan dipermasalahkan. Tapi tadi sempat Bang Jaja mengatakan ini yang melaporkan karena delik aduan gitu ya, harus pihak Lirboyo. Iya. Kalau misal pandangan kami begitu. Kalau misal lalu bagaimana? Ini kan yang bersuara GP Ansor. Berarti posisinya GP Ansor bukan dalam rangka ingin melaporkan, tapi meminta pihak yang dirugikan untuk melapor gitu ya? Atau GP Ansor sendiri nih yang akan mengawal ke ranah hukum? Jadi begini, berkaitan dengan kasus ini kita melihat itu sebenarnya ada dua sisi. Kalau dimaknai itu secara personal, ya itu dimaknai secara personal, tentu ini larinya dengan ITE dan sebagainya, maka larinya ini kan delik aduan. Kalau itu, tetapi kembali lagi ini bisa agak lebih keras nih ketika karena isunya ini kan tokoh nih. Ini bisa jadi
tafsirannya lebih meluas. Kalau di mana bisa isunya justru ini isu ujaran kebencian yang itu menyinggung kelompok tertentu, atau yang bahasa sederhananya ini adalah pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap SARA. Nah, kalau demikian tarikannya tentu itu tidak lagi dimaknai secara personal, tapi kami bagian dari pesantren, misalkan kalau itu atas nama pesantren, atau kami GP Ansor selaku juga pengawal marwah kiai, dan nanti bisa juga mungkin juga Mas Hasim juga ada peristiwa-peristiwa mungkin masih segar di kita, misalkan kayak kalau kita bandingkan, meskipun ini bukan serangan personal ya, tapi kita ingat kalau ini masuknya ke ujaran kebencian, maka peristiwanya akan menjadi seperti apa yang menimpa mantan Gubernur DKI Ahok misalnya. Kenapa? Karena ini kalau ini memang nanti terus-menerus berkembang, bahwa ini memang menyerang menimbulkan katakanlah kebencian, misalkan ternyata kita lihat bahwa dari berdasarkan materi konten itu ternyata memang terakumulasi pandangan publik seolah-olah kan begitu, bahwa kiai-kiai pondok pesantren itu ternyata ya begini, negatif. Ya itu bisa tidak lagi personal seperti yang awal tadi, yang konten kreator itu kan tidak personal, karena itu sudah menyangkut nama, istilah di situ adalah guru tugas, ustadz, sehingga ini yang menyerang umat Islam. Ya waktu itu kalau nggak salah secara kelembagaan kan AUMA, sama, ini sebenarnya sama, betul, ke sana gitu. Jadi ada beberapa kasus, termasuk yang di Bangkalan konten kreator, juga yang di DKI yang DKI itu, kalau mengacu kepada beberapa kasus itu, ini objeknya jadi luas. Tidak hanya ansih personal Pondok Lirboyonya atau Kiai Anwar Mansurnya, tapi meluas kepada bisa agama Islamnya, bisa pondok pesantrennya, bisa kiai secara keseluruhan gitu ya. Dan kalau memang itu yang menjadi pijakan, delik aduannya ya tidak harus Lirboyo yang melaporkan. GP Ansor juga bisa, karena merasa kata tadi yang dijelaskan oleh Bang Jaja, GP Ansor sebagai penjaga ulama, kalau memang objeknya adalah ulama secara keseluruhan menjadi imbas dari konten itu, bisa saja GP Ansor langsung yang akan melaporkan begitu ya, tidak harus dari pihak alumni Lirboyo atau keluarga dalamnya Lirboyo misalnya. Oke, jadi ngeri-ngeri sedap ini. Kalaupun misal keluarga alumni Lirboyo bisa saja sudah legowo memaafkan, kalau yang lain-lain yang merasa disakiti dan merasa dilecehkan belum memaafkan dan melaporkan, berarti ini masih bisa jalan terus? Bisa jalan terus. Karena ini kan yang disasar itu, saya tentu kami tidak berarti kita ini menolak perbedaan pandangan dan pemikiran ya, tetapi memang di pesantren itu kan ada tradisi yang mungkin berbeda dengan dunia pendidikan umum. Bagaimana sifat bagaimana hubungan guru dengan murid, takdiman dan sebagainya, itu yang mungkin berbeda di model pendidikan umum, sehingga memang seperti yang disampaikan oleh ketua kami, dipesankan ke saya, kita berharap hal ini menjadi pembelajaran, tidak lagi ke depan orang-orang yang katakanlah ya tanpa mendalami terlebih dahulu langsung memberikan justifikasi bahwa perilaku ini negatif, bahwa hal-hal seperti ini ya kesannya itu eksploitasi dan sebagainya. Kita berharap itu tidak terjadi lagi. Sekali lagi, kalau kita ini tinggal bagaimana kita lihat ya perkembangan terakhir ini, karena juga sudah ya langkah proaktif juga dari pihak Trans 7 dan Transcorp itu juga jalan, tapi ini tetap kami sebagai umat Islam dengan konten itu kita melihat tadi tidak hanya kesalahan
di bidang jurnalistik ya, tapi di situ memang ada upaya sistematis, ya ada penggiringan, semacam penggiringan opini, seolah-olah ini adalah eksploitasi ini, dan itu kalau tertanam betul di masyarakat umum, bisa jadi memang akan timbul kebencian gitu. Apa yang terjadi di pondok pesantren. Nah, kalau itu sudah dampaknya sudah seperti itu, tentu ya setiap pondok pesantren itu punya legal standing untuk melaporkan gitu. Betul. Jadi secara tidak langsung Bang Jaja ingin mengatakan ini bukan keteledoran semata, Bukan. tapi ada kesengajaan. Nah, kita melihatnya dari sengaja. Beliau melihatnya ke sana. Baik, kan sudah minta maaf, sudah diminta sowan, sudah sowan. Katanya kita pemaaf gitu. Kita umat Islam kan pemaaf gitu. Kenapa tidak dimaafkan saja? Kok masih harus diproses hukum? Apa pertimbangannya? Jadi begini, kita ketika hukum itu harus ditegakkan, kita kan kadang ini ya, banyak kejadian-kejadian, misalkan kita sering misalkan begini, dibilang kadang ini nyuri kayu, ya. Tapi tetap dihukum. Terus ini nyuri yang besar, ya wajar lah dihukum dengan itu. Yang perlu kita garis bawahi begini adalah memaafkan, iya. Ada yang kalau kita bisa ini ya, kita ingat itu kata-kata yang populer dari pejuang di Afrika Selatan, Nelson Mandela itu, ya kita memaafkan tapi tidak melupakan. Di dalam konteks hukum, apa yang kita sampaikan? Ketika itu merupakan pelanggaran hukum, itu peristiwa pidana, ya itu tetap harus diproses. Meskipun kita tentu tidak lagi mungkin benci ya pada pelakunya, tidak. Jadi kita maafkan pelaku itu, tapi kita harus memberikan pembelajaran kepada publik bahwa perilaku ini tidak benar gitu loh. Perilaku yang tidak benar, perilaku yang salah itu memang harus ada konsekuensinya, harus ada hukumannya. Itulah yang benar gitu. Tetapi terhadap personnya kita maafkan, tetapi kan tidak dengan perbuatannya. Betul. Karena apa? Kalau setiap kejahatan, orang melakukan kejahatan lalu dia meminta maaf, dan ketika meminta maaf otomatis selesai hukuman, maka ini akan mudah ke depan terjadi kejahatan-kejahatan diulang-ulang dan tidak ada konsekuensi. Sehingga orang efeknya apa? Yang berbahaya adalah ketika itu yang terjadi adalah orang akan tidak bisa membedakan mana itu kejahatan, mana itu bukan, mana itu tindakan yang salah, mana itu yang bukan. Itu disitulah pentingnya, dan mekanisme hukum itu menurut saya adalah mekanisme yang paling yang paling adil, yang paling netral. Kenapa? Mekanisme itu dijalankan oleh aparat yang berwenang, tidak dilakukan penghakiman secara pribadi oleh tiap kelompok dan sebagainya. Maka diuji ketika kita proses hukum itu kan juga tidak langsung mengatakan bahwa ini salah gitu loh, kan enggak. Proses hukum, di dalam proses hukum kita juga masih mengenal dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Sehingga nanti yang akan menguji itu adalah orang-orang yang memang oleh undang-undang diberikan mandat untuk menilai apakah ini salah atau benar. Justru menurut saya ketika ini misalkan ditarik pada ranah hukum, itu justru memberikan jaminan setiap orang, baik itu katakanlah orang yang merasa dia terdolimi, dia menjadi korban, ataupun orang yang dianggap melakukan kedoliman itu akan mendapatkan perlakuan yang adil. Karena apa? Ini dilakukan, diproses oleh institusi yang memiliki kewenangan di situ. Gitu. Artinya dia yang posisinya kita pahami bahwa sistem hukum kita, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan, ini kan adalah orang-orang yang memang diamanahi oleh negara untuk memproses setiap peristiwa-peristiwa hukum, dan mereka tidak
mereka berdiri di tengah, tidak berdiri pada kepentingan kelompok ini, kepentingan kelompok mana. Sehingga makanya kami mendorong itu. Kenapa dorongannya adalah pada prosesnya secara hukum ini kan untuk memberikan satu, untuk menguji apakah tindakan itu benar-benar salah atau tidak. Itu yang satu. Yang kedua, kalau itu memang ternyata tidak salah, ya sudah, dia tidak salah, dia bebas, sehingga dia bisa juga kalau namanya juga tidak jadi perbincangan terus di publik, ya kan. Yang kedua, kalau seandainya pun dia salah, maka dia akan mendapatkan proses dilakukan dengan proses-proses yang sesuai dengan aturan, gitu. Tidak juga dihakimi sana sini kan, gitu dia. Tidak sepihak ya. Tidak sepihak, sehingga memang makanya ketika dorongannya adalah ke ranah hukum itu justru begitu, agar peristiwa ini dan juga orang yang melakukan itu benar-benar diproses secara adil, tidak ada kepentingan kelompok tertentu. Baik, ternyata ini tujuannya yang saya baru tahu ya, baru ngeh gitu. Saya mikirnya kan sudah minta maaf gitu kan, sudah minta maaf, sowan sudah, beberapa upaya sudah dilakukan. Kenapa tidak dimaafkan saja dan sudah gitu? Sebagai umat Islam katanya pemaaf gitu. Bukankah memaafkan lebih baik gitu? Ternyata ini kita sudah mendapatkan jawabannya. Beliau tadi mengutip kata-kata Nelson Mandela ya. Tapi kalau saya kok jadi teringat bahasanya Gus Dur gitu ya. Memaafkan iya, lupa tidak gitu katanya. Dari itu memang kita memang pemaaf iya. Sudah memaafkan mungkin ya secara personal mungkin sudah memaafkan gitu ya. Tapi katanya untuk siapapun yang berbuat itu harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang diperbuat. Betul. Dan negara kita adalah negara hukum. Sehingga harus ada pendidikan hukum. Kalau berbuat seperti ini, konsekuensinya begini, ya harus diuji secara hukum. Karena di negara hukum, yang paling adil ya proses hukum. Betul. Gitu. Ya betul. Karena memang, kalau hingga hari ini, kan memang masih ya simpang siur ya. Satunya menyalahkan, satunya membenarkan gitu. Satunya nyerang, satunya menyalahkan pesantren, betul. Yang satunya menyalahkan Trans 7. Ya akhirnya simpang siur. Iya. Dan agar sama-sama merasa diadili, merasa adil gitu. Ya katanya proses hukumlah yang layak untuk memvonis, menghakimi yang mana yang salah. Ya. Pesantrenkah yang salah? Dalam hal ini hal yang sepele lalu dibesar-besarkan misal, atau memang Trans 7 lalai? Dan kalau misal tanda kutip memang Trans 7 lalai, ini kalau dibiarkan bahaya. Bahaya. Ya karena media gitu ya, itu serangannya luas itu. Kalau kata ini mengutip lagi, ada bahasa kalau satu peluru hanya bisa melukai satu kepala. Betul. Tapi media pada saat memproduksi satu berita, dan itu adalah berita framing misal, atau berita yang tidak baik, atau hoax misal, itu yang dimakan itu banyak-banyak otak itu. Bahkan kita ketahui hingga hari ini, walaupun sudah minta maaf, walaupun sudah sowan dan lain-lain, di dunia media sosial itu masih terjadi perdebatan, terjadi perbincangan, saling hujat, saling serang sana sini. Maka ya sepertinya tepat GP Ansor kalau mau membawa ranah ini ke ranah hukum. Saya berpikir begitu setelah mendengarkan penjelasan hari ini. Karena tadinya saya berpikir, ini kok jadi runyam gitu ya, kok nggak memaafkan saja sudah minta maaf. Sebagai umat Islam kita harus saling memaafkan kan begitu. Oh, ternyata sudah dijelaskan. Baik Bang Jaja, kita sudah memaafkan secara personal, tapi secara kasus, siapa yang berbuat apa harus bisa mempertanggungjawabkan. Dan ini pelajaran hukum kepada siapapun. Betul. Gitu ya, karena kita negara hukum. Luar biasa. Nah, Bang Jaja, kalau mau melihat, panjenengan tadi beberapa kali mengatakan bahwasanya ini sistematis gitu ya. Tidak ujuk-ujuk, hanya ini saja. Ada beberapa rentetan mungkin seperti itu, dan kebetulan nih berbarengan dengan Hari Santri ada kasus Pondok Pesantren Al-Ghazini. Betul. Bahkan kalau yang dapat saya baca di medsos ada kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum kiai apa oknum pengasuh, itu nggak terlalu jelas. Intinya ada kasus itu yang diframingkan, yang dibareng-barengkan gitu. Seorang Bang Jaja nih, advokat
aktivis di NU, di Ansor itu. Secara analisa bebas, kemungkinan salah, kemungkinan benar itu namanya analisa bebas ya. Apa yang ada di benaknya Bang Jaja untuk kasus Trans 7 dengan Lirboyo ini? Iya, jadi begini ya. Jadi memang tadi saya ini mungkin sudah lama, tapi saya ingat waktu itu. Jadi memang mungkin ini agak melebar ya. Katakanlah ini nggak apa-apa. Jadi lebih mungkin. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di era belakangan ini kehadiran pondok pesantren, terus alumni pondok pesantren itu kan juga sudah mulai terlihat gitu, mulai terlihat, apalagi dengan adanya Hari Santri itu kan sudah mulai ada pengakuan terhadap peran-peran dari pondok pesantren, entah kiai, entah santri dan sebagainya terhadap jasa-jasa mereka dan juga partisipasi mereka dalam melakukan pembangunan negara ini, mengisi kemerdekaan lah, begitu. Mulai dari perjuangan sampai mengisi dan sebagainya. Tadi ya, kita melihat, saya itu begini, dulu ketika waktu itu kalau nggak salah, ketika ada kasus beberapa politisi Partai Islam, ada itu kena kasus lah ya. Saya ingat ada kata-kata dari Ustadz Yusuf Mansur begitu. Jadi Ustadz Yusuf Mansur itu bilang begini, nah, ya umat Islam jangan dengan adanya kasus seperti ini lalu semuanya mundur gitu, tidak ambil bagian di dalam ikut serta membangun negara ini, katakanlah mundur dari politik gitu misalkan ya. Karena juga mau tidak mau politik itu juga harus diisi oleh orang-orang baik. Dalam hal ini kita meyakini pesantren itu juga orang baik. Sama ketika kita melihat bagaimana perkembangan sekarang, ketika pondok pesantren itu sudah mulai dilihat, negara juga sudah mulai secara nyata melakukan secara formal itu mengakui keberadaan pesantren, mulai dari misalkan Hari Santri, terus di lembaga-lembaga pendidikan tinggi sekarang alumni pesantren itu juga sudah mulai diperhitungkan kan begitu. Bahkan ada beasiswa yang secara khusus itu untuk misalkan para penghafal, alumni pesantren dan sebagainya. Jadi saya melihat kan ini arahnya sudah ada arah yang mulai membuka ruang bagaimana partisipasi dari alumni pesantren, dari katakanlah pendidikan secara tradisional hidup dan menghidupi bangsa ini dari dulu gitu. Ini sudah mulai ada pengakuan. Sudah mulai banyak pondok pesantren yang juga qualified gitu ya, yang bagus-bagus. Beberapa pondok pesantren itu juga alumninya sudah banyak jadi tokoh dan sebagainya. Nah, ini saya melihat dengan kejadian ini kan seperti mereduksi semua itu gitu loh. Jangan-jangan saya itu kalau nggak, siapa itu dulu yang punya Cokro TV nggak salah ya. Ini siapa itu? Itu bahkan pernah menyoal beasiswa UI yang itu memberikan beasiswa pada tahfidz, pada penghafal Quran. Dianggap itu nggak layak gitu. Karena itu semacam diskriminasi, mengistimewakan kelompok tertentu. Saya mulai dari wacana seperti itu, terus ya akhirnya juga banyak kan, ada wacana-wacana lain, misalkan ya ada pembelahan-pembelahan dan sebagainya. Tapi saya melihat puncaknya dan jarang kalau dulu itu yang diserang itu katakanlah mungkin yang kayak tadi, yang sekarang mungkin kasusnya ya kan, kasus pencabulan ini, terus mungkin juga ada pondok pesantren yang tidak layak fasilitasnya dan sebagainya, masih begitu. Nah, saya melihat ternyata ini sekarang sudah mulai makin berani gitu. Karena apa? Yang diserang itu menurut saya ini adalah salah satu tokoh yang memang dikenal di masyarakat, ini adalah
beliau ini mengabdikan seluruh hidupnya itu memang untuk apa ya, memajukan pendidikan anak-anak pesantren. Beliau juga ya secara struktural juga beliau adalah pengurus di NU dan sebagainya. Jadi semakin berani kalau kalau yang awalnya katakanlah kasus misalkan terjadi pencabulan atau apa, Ya. pelanggaran, bullying dan sebagainya. Ini kan masih netral gitu. Itu kan juga terjadi di lembaga pendidikan lain. Betul. Itu kan netral. Tapi ketika sudah ini lebih berani dia membahas misalkan tradisi di dalam pesantren yang langsung dijustifikasi ini salah, ini eksploitasi, ini pembodohan, ini hidup, dia juga mengatakan ini seolah-olah berkelimang kemewahan yang santri. Ini kan menurut saya ini sudah sangat berani. Ini ada upaya menurut saya ingin meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pesantren. Dan ini berbahaya. Ya bahkan kalau kita lihat mungkin di medsos mungkin Mas Hasim bisa lihat seperti apa responnya masyarakat, Betul, ya kan? betul. Dan itu terasa betul gitu. Jadi itu memang namanya kita itu melihat begini. Ini saya kan juga praktisi hukum. Betul. Saya praktisi hukum. Jadi kalau saya melihat diskriminasi itu yang mungkin ini tidak pernah secara ini ya tidak pernah dirasakan oleh kita, tidak pernah kita sikapi serius. Upaya-upaya seperti itu. Coba ada beberapa kasus misalkan, ada beberapa kasus yang itu pelakunya itu misalnya kasus korupsi. Kita melihat tuh ada beberapa yang dia awalnya itu katakanlah tidak pakai hijab gitu, bahkan amit-amit misalkan non muslim, ketika dia di persidangan itu pakai hijab gitu. Gitu ya. Iya. Jadi ini kan nggak kerasa, pelan-pelan gitu. Kita masih melihat ya mungkin ini masih jadi diskusi internal lah, kok begini gitu. Ya. Ketika di persidangan ditampilkan dengan kopiah dan sebagainya. Ini kan seolah ya pelaku kriminal dari sini gitu. Nah, dari rentetan-rentetan itu, dan ini menurut saya yang paling parah karena sudah mengacak-acak betul gitu dunia pesantren dalam isinya gitu. Ini kan isinya bahwa salah satu tradisi kalau kita bisa lihat ya, ini kalau kita sebenarnya Mas Hasim, ini kalau kita mau melihat diperlebar tadi, selain kalau kita bilang ini niat jahat tersistematis karena memang sudah ada beberapa kita melihat indikasi-indikasi itu ada, dan sekarang menyerang pada jantungnya kalau kita lihat itu pada tradisi hubungan antara guru dan murid. Ini kalau kita mau bedah lebih jelas lagi, ini sebenarnya adalah jawaban dari persoalan-persoalan pendidikan yang sekarang ada di luar. Mas Hasim mungkin masih ingat kemarin ada guru, ya kan, karena memperingatkan muridnya jadi persoalan kan. Ya. Bayangkan kalau dalam tradisi pendidikan kita seperti itu semua. Sementara apa yang ruh di dalam pendidikan di dalam pesantren justru bagaimana murid itu menghormati guru, bagaimana mencintai guru dan sebagainya. Dan apa guru di dalam pesantren itu jangan bayangkan seperti guru-guru di luaran, ya kan? Mereka nggak digaji, jangankan gaji, mereka sudah nggak digaji, mereka juga nggak dapat apa itu sertifikasi. Sertifikasi, jangankan sertifikasi, Jangankan gaji, jangankan sertifikasi, fasilitas saja kadang belum tentu. Fasilitas belum tentu. Bahkan apa yang dimiliki secara pribadi diberikan untuk kemajuan pesantren kan begitu. Sehingga kita melihat kok bisa-bisanya apa yang dilakukan perjuangan-perjuangan ini kan seolah-olah mendelegitimasi perjuangan para kiai di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, membimbing masyarakat yang sudah berjalan sejak ratusan tahun yang lalu. Seolah-olah kan legitimasinya hilang. Ini kalau
bayangkan kalau kesadaran ini dipahami seolah-olah kiai itu memang seperti itu, ya kan? Dia hanya mengeksploitasi dan sebagainya, dia bermewah-mewahan dan orang akan lihat jangan-jangan selama 100 tahun yang lalu mulai pesantren hadir gitu, ratusan, jangan-jangan motivasinya kiai hanya itu. Ini kan merusak semuanya. Oke lah kalau mungkin misalkan ada ya, misalkan case by case tadi, kita nggak persoalan. Meskipun kemarin kita misalkan komentarnya bahkan sampai Menteri Agama itu berkomentar, ya mungkin beliau saking ininya ya dengan di pesantren itu ketika terjadi kasus-kasus asusila, beliau mungkin sampai terpeleset mungkin lah ya, bilang itu kan kecil tapi dibesar-besarkan gitu. Dan ketika berkomentar seperti itu, di mana seperti apa? Wah, ini berarti apa? Mendukung gitu ya. Iya, jadi dianggap apa? Kejadian itu bukan sesuatu yang apa gitu loh, tidak care gitu, tidak ada empati dan sebagainya. Maka saya melihat memang apa ya? Ya tadi ini sangat berbahaya dan ini ketika nilai yang diserangnya itu akan bisa memberikan dampak bahwa mendelegitimasi apa yang sudah dilakukan, perjuangan ikhlas yang dilakukan ratusan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun yang dilakukan oleh para guru-guru kita. Sehingga kami melihat ini tidak boleh dibiarkan. Ini harus dihentikan dan orang-orang yang apa ya secara sengaja ingin melakukan upaya-upaya untuk mendelegitimasi pondok pesantren, mendelegitimasi keberadaan kiai ini juga harus ya memang harus mendapatkan bertanggung jawab lah ya secara wajar itu. Harus ada pertanggungjawaban lah gitu. Ini bahaya. Ya. Kita melihatnya itu bahaya. Baik, jadi diakui atau tidak memang beberapa dekade terakhir pemerintah memang memberikan perhatian khusus ya, atau mulai memberikan perhatian kepada pondok pesantren yang mana menjadi tempat pendidikan masyarakat yang beragama Islam khususnya di Indonesia ya. Puncaknya adalah atau salah satunya adalah ketika ditetapkannya Hari Santri. Nah, katanya Bang Jaja tadi dengan ini mungkin ada oknum itu atau ada kelompok yang mungkin tidak senang ya, tidak suka dengan adanya ini karena memang ada beberapa perhatian untuk pondok pesantren dan beberapa alumni keluaran pondok pesantren juga sudah mulai menjadi tokoh, ada yang mulai tampil memberikan sumbangsih, mungkin ada pemikiran dan lain-lain, mungkin ada yang tidak suka sehingga ya ada upaya-upaya. Ini dugaan, ini analisa bebas. Kita tidak menyebutkan, tidak menuduh siapa-siapa, tapi ini dugaan, analisa bebas. Sepertinya ada yang tidak suka sehingga berupaya untuk membangun narasi, memframing bahwasanya ada kejelekan yang dibangun di pesantren, ada tradisi yang tidak baik di pesantren, bahkan sampai hubungan guru dan murid itu juga dipermasalahkan seperti itu. Saya sempat berpikir sebenarnya permasalahan tentang dunia pendidikan kita sebenarnya masih banyak. Betul. Lantas kenapa ini yang menjadi permasalahan gitu ya? Saya itu bukan di sisi ini bukan ansih membela pesantren, tidak, cuman belajar objektif gitu ya. Masalah kekinian tentang dunia remaja kita. Betul. Gitu. Kenapa tidak menjadi fokus lebih utama gitu? Kenapa ini yang kalau bahasanya Bang Jaja tadi ini sudah mulai dijuruskan ke jantung pesantren gitu ya. Bagaimana pesantren jadi tempat mulianya, tempat utamanya agama mayoritas Islam yang belajar dan berpendidikan di situ. Nah, saya ingin tanya lebih dalam lagi nih ke Bang Jaja. Singkat saja. Peristiwa ini berbarengan dengan HSN, Hari Santri Nasional, disengaja atau kebetulan?
Menurut Bang Jaja, Kalau menurut saya ini sengaja ya. disengaja ya. Karena ini bukan media ecek-ecek lah gitu. Ya. Yang kedua, pemilihan konten atau objek pesantren Lirboyo kok bukan pesantren yang lain? Kan pesantren banyak nih. Betul. Di Jakarta ada pesantren, di apalagi di Jawa Timur atau di pulau-pulau lain misal. Atau di Jakarta lah, kita bicara di Jakarta banyak pesantren dan Trans TV pusatnya di Jakarta. Betul. Gitu. Apakah kenapa nggak ngambil pondok yang lain? Kenapa Lirboyo? Kebetulan atau sengaja? Iya, kalau kita melihat ya ini by design ya, by design. Kalau dan yang kita lihat sebenarnya bukan hanya lembaga Lirboyonya, tetapi beliau ya PN Muhammad Mansur. Karena sebenarnya justru yang apa ya, opini di masyarakat, penilaian masyarakat tentang beliau itu kan berbeda jauh dengan apa yang disampaikan di konten. Bahwa beliau itu memang dikenal bahwa dia berjuang seluruh hidupnya itu adalah untuk membesarkan pesantren dan menjaga anak-anak didiknya pesantren. Bayangkan pengorbanan yang seumur hidup seperti itu dibalikkan dengan begitu saja. Apalagi terlebih lagi beliau juga adalah salah satu pengurus di organisasi NU. Gitu. Jadi kalau kita melihat ini ya, makanya kenapa dipilihnya adalah beliau, kenapa tidak yang lain. Dari situ kan sudah jadi analisa kita itu justru bisa membaca kenapa beliau, kenapa bukan orang lain, berarti ini ada tujuan yang lebih besar. Dan menurut saya ketika beliau yang disasar ini kan akan memberikan daya hantam yang luar biasa gitu loh. Betul. Jadi ya media lebih tahu lah bagaimana mengemas berita dan pemilihan siapa yang akan diambil. Jadi kalau bahasanya Bang Jaja itu langsung menyerang jantung. Betul. Ya namanya jantung. Kalau sudah kena serangan ya bisa langsung blek gitu ya. Keok semua. Jadi yang diambil langsung yang penting. Bahasanya beliau kalau nggak salah nih, saya kemarin sempat podcast adalah adanya pondok tertua. Pondok tertua, betul. Katanya ya, Wah. tanda kutip ya. Kalau memang saya salah bisa dikoreksi nanti. Sempat diskusi dengan alumninya waktu itu. Dan beliau pengasuhnya ini juga salah satu pengurus besar di PB Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ini misal kena langsung dibiarkan gitu ya, ini langsung kemana-mana ini. Langsung kemana-mana. Nih selanjutnya Bang Jaja, oke lah kita memang menghormati pesantren, menjunjung tinggi kiai. Tapi misal seandainya memang ada oknum pengasuh pesantren, oknum kiai misal, seperti yang dibahas beberapa dekade ini, feodal, melakukan perbudakan kepada santrinya, atau memanfaatkan misal, atau ya sengaja memang memperkaya diri misal. Apa yang saran Bang Jaja misal harus diapain tuh? Ya. Kalau memang ada seperti itu misal. Betul. Jadi begini, memang dengan semakin populernya pesantren, dengan banyaknya pesantren yang sudah mulai jadi pilihan tempat mendidik anak oleh orang-orang ya, bahkan kita lihat pejabat-pejabat, mungkin sekarang juga pejabat-pejabat, orang-orang dinas dan sebagainya, tokoh-tokoh juga banyak yang menitipkan anak-anaknya di pesantren. Memang akhirnya apa? Ini kan berangkat dari melihat frustasi yang mungkin seperti yang kita awal ya, ada banyak persoalan di dunia pendidikan, sehingga maka orang itu banyak yang sadar, akhirnya ditaruhlah anak-anaknya di pesantren. Semakin banyak pesantren, ya ternyata dengan segitu banyaknya pesantren, apakah kita bisa memastikan misalkan bahwa orang-orangnya itu bersih semua misalkan? Ya enggak juga. Kalau ada oknum yang ternyata menyalahgunakan itu misalkan untuk ya entah itu untuk memperkaya diri, untuk apa, selama ini tidak pernah ya yang selama yang kita tahu dan yang kita
kita tidak pernah sekalipun katakanlah jika memang dia itu bersalah lalu kita bela, enggak. Jadi silakan, kalau itu memang dia melakukan tindakan kejahatan secara personal dan harus dipertanggungjawabkan di meja di depan hukum, ya harus dipertanggungjawabkan. Banyak buktinya kan? Iya. Apakah ada yang mereka hanya kita paksa ya jangan dihukum? Enggak. Kita tetap objektif. Karena apa? Ya tadi hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Sehingga memang justru dari kejadian ini menurut saya ya, ini juga menjadi introspeksi ke dalam, tetapi juga menjadi perlu kita juga sampaikan ke publik bahwa coba kita lihat begini, pesantren itu dari dulu, dari mulai keberadaan sampai sekarang yang besar itu rata-rata mereka itu bertahan, survive itu memang mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, mengumpulkan ya keluarga pesantren lah. Ya kalau alumninya banyak ya dibantu oleh alumninya dan sebagainya. Nah, mari kita kan ada itu undang-undang yang itu mencegah kekerasan di dalam pesantren, sudah ada aturan, sudah ada. Ya aturan itu tetap dibenahi, ayo diterapkan, silakan. Kalau ada oknum yang bersalah silakan ditindak. Dan yang kedua, ini sudah waktunya pemerintah juga melihat, meskipun pesantren tidak pernah minta itu. Kita tahu pesantren yang besar seperti Sidogiri itu dikasih bos malah nggak mau gitu. Meskipun, tapi dari kondisi ini ya juga pemerintah melihat bagaimana peran pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan dan sebagainya. Satu sisi pemerintah juga harus memberikan perhatian, dan kita juga di pesantren juga melakukan pembenahan, ya kan? Ya apa yang kurang kita benahi, ya termasuk mungkin juga peningkatan kapasitas untuk pengurus pesantren dan sebagainya, itu bisa dilakukan kok secara terorganisir. Jadi dari kasus ini, dan yang paling penting adalah kalau ada tadi disampaikan ada oknum pesantren yang silahkan diproses. Jadi kalau ada pelanggaran hukum silahkan diproses, tapi jangan jadikan satu kasus misalkan itu dibuat mengeneralisir untuk meruntuhkan di bawah pesantren yang sudah dimulai puluhan bahkan ratusan tahun dengan jerih payah sendiri loh ya, secara mandiri oleh pesantren itu. Jangan dihancurkan. Baik, jadi Bang Jaja juga memahami bahwasanya memang tidak semua pondok pesantren, tidak semua pengasuh maksum gitu, betul, terbebas dari kesalahan gitu. Tapi jika ada, ya kita negara hukum, diproses secara hukum. GP Ansor tidak akan menghalang-halangi? Tidak. Oh gitu ya, tidak akan menghalang-halangi. Sejauh memang proses hukum yang akan memvonis ya, memproses apakah benar salah atau tidak, seperti itu. Jadi sama dengan lembaga pada umumnya, memang kadang ada oknum, ada apa yang memanfaatkan pendidikan, ya pesantren dan lain sebagainya untuk hal-hal yang memang tidak seharusnya, seperti itu. Bang Jaja, alumni pesantren? Saya alumni pesantren. Pernah menjadi santri ya? Betul. Menurut Bang Jaja, apakah betul ada feodalisme, ada perbudakan, ada kiai yang memanfaatkan untuk memperkaya diri? Pendapat Bang Jaja selama menjadi santri gimana nih? Ya, orang itu kan, dia itu kan berpendapat, berparadigma itu kan berdasarkan apa yang informasi yang dia dapat ataupun apa yang dia alami. Tetapi kalau yang saya alami ya, bahkan saya anak-anak saya ya wajib masuk pesantren semua, wajib ngantri semua. Sampai hari ini. Sampai hari ini wajib ngantri semua. Karena apa yang ada di pesantren seperti yang saya sampaikan, bagaimana guru-guru kita di pesantren itu adalah guru-guru yang benar-benar ikhlas. Nggak ada ceritanya pesantren itu yang apa ya istilahnya
kiai itu justru ya yang kiai yang berdasarkan cerita-cerita, karena kebetulan saya kan nggak sempat gitu. Nah, saya mondok di Kiai Holi lagi. Saya mondok itu kiai sudah almarhum. Jadi kiai itu kalau kalau misalkan kalau dulu kan sering kondangan, Ya. kondangan, terus beliau itu dapat apa itu? Ya kayak jajan, ya berkah lah ya, jajan nasi. Beliau itu ya nyampe pondok pasti yang langsung dipanggil itu santrinya, dikasihkan santri. Bahkan ada pengalaman santri senior menyampaikan suatu waktu dalam perjalanan beli kerupuknya ini orangnya berenam misalkan, kerupuknya ini cuma 2. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau itu mematahkan kerupuk itu dengan tangannya, sehingga apa? Agar semuanya itu kebagian. Dan kalau beliau itu kalau jalan kemana dengan santrinya, apa yang beliau makan, ya itu yang dimakan oleh santri. Dan ini yang tidak diketahui oleh orang-orang luar sana, gitu loh. Sehingga mereka melihat hubungan antara kiai dan santri itu mungkin hanya personal guru dan murid, yang ya seperti umum. Mereka tidak melihat bagaimana hubungan sisi batin, bagaimana. Kalau orang Madura kan bilang, pupa epu, guru rapuh. Jadi, yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah guru-guru. Ini adalah orang tua kedua kita. Jadi yang saya lihat selama saya ngantri, apa justru yang diberikan oleh guru, ya dia selayaknya orang tua kita. Makanya saya katakan, ya kalau dia tidak pernah nyantri, ya tentu dia memang tidak punya kapasitas untuk mengomentari pesantren. Dan saya sampai saat ini, dan saya berharap ya semua dan sampai kapanpun anak cucu saya, keturunan saya semuanya mudah-mudahan oleh Allah semuanya diberikan kemudahan, diberikan kesempatan untuk jadi santri. Siap. Ini menarik karena beliau bercerita tentang pengalamannya pribadi. Bagaimana hubungan santri dan kiainya gitu ya, begitu istimewa. Dan saya jadi teringat beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah kemarin, Kabupaten Bangkalan mengadakan kick-off Hari Santri Nasional. Dan pada momen itu ada adegan beberapa kiai ngayuh becak. Dan yang di atas becak itu, yang diayuh itu adalah santri. Kalau saya sempat membaca gitu ya, saya kebetulan waktu itu berhalangan tidak bisa hadir langsung, dan saya hanya mendapatkan link berita. Dari itu ingin menyampaikan pesan simbol bahwasanya kiai itu malah melayani santri, bukan memperbudak santri, tapi kiai adalah melayani santri. Simbol dari kayuhan becak yang di atas ada santri, tapi kiainya yang mengayuh. Dan itu bukan hanya simbol semata. Kalau Mas Hasin tahu sejarahnya almarhum Kiai Hasan Gepang, beliau itu kalau ke Sayyidina Hole, ke makam Sayyidina Hole, ke makbarahnya Sayyidina Hole itu, kalau beliau ziarah itu dengan santri, ya gantian memang, gantian. Jadi itu luar biasanya ya. Ini seperti bukan hubungan kiai dan santri gitu ya. Gantian. Kalau beliau itu ketika capek santrinya sudah di depan, beliau yang ngasih, yang mengayuh. Saya berharap dan ya sangat-sangat berharap mudah-mudahan ada bagian dari kiai yang ngayuh becak kemarin itu ada yang bisa di podcast. Walaupun kita memang kalau kiai kita tidak datangkan ke studio, kita yang sowan langsung, kita yang datang langsung kepada kiai untuk yang penting yang kiai tersebut berkenan untuk kita wawancarai, kita akan datang. Dan saya berharap ada salah satu dari kiai yang kemarin yang mengayuh santri itu untuk menjelaskan apa sebenarnya, kan nggak elok juga kita hanya menebak-nebak ini simbol, hanya menyampaikan bahwa kiai melayani santri dan lain-lain. Kalau nanti bisa dikonfirmasi langsung dan disampaikan langsung apa maksudnya, ini kan jauh lebih bagus. Atau paling tidak ketua panitia Hari Santri nih yang punya gawe. Kenapa gawenya seperti itu dan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Mudah-mudahan ada yang bisa kita podcast nantinya. Baik Bang Jajak, karena sudah sama penjaga waktu sudah diingatkan terus dari tadi. Closing statement yang ingin disampaikan kepada baik pecinta pondok pesantren maupun pembenci pondok pesantren, apa yang ingin disampaikan? Yang
ingin kami sampaikan bahwa berkaitan dengan dunia pondok pesantren yang sudah viral, jadi kami berharap semua pihak, siapapun itu yang di luar sana, ya, ketika ingin menggali nilai-nilai pesantren, alangkah lebih baiknya silahkan bertabayun dulu. Jadi mempelajari setiap apa yang dipraktekkan itu, mempelajari dengan mendalam, tidak hanya melihat dari kasat mata, coba lihat dari sisi filosofis dan sebagainya. Saya yakin dan percaya siapapun itu, kalau dia pernah nyantri, ya, pernah hidup di pesantren, maka dia pasti punya keinginan anaknya kembali ke pesantren. Dalam artian apa? Bahwa pesantren itu tidak seperti yang digambarkan. Jadi sekali lagi statement terakhir dari saya, closing statement saya, bahwa silakan yang ingin, jika dari pihak manapun ingin memberikan penilaian terhadap pesantren, mungkin alangkah baiknya nyantri dulu, sehingga yang keluar itu memang adalah pengalaman nyata, adalah pemahaman-pemahaman yang benar-benar dia ketahui. Jangan hanya menopang dari sisi luaran saja, apalagi hanya mendapatkan informasi dari orang lain. Baik, terima kasih Bang Jaja sudah berkesempatan diskusi tentang banyak hal ya. Intinya siapapun, saya jadi ingat kata-kata ibu saya, bahwasanya kalau kamu belum pernah mengalami sendiri, jangan pernah berkesimpulan. Jadi kalau kamu belum pernah atau belum tahu siapa sebenarnya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, jangan pernah menghakimi beliau, memperbudak santri, feodal dan sebagainya. Jika ingin kenal siapa sebenarnya pengasuh pondok pesantren, silahkan mondok, menjadi santri, bersentuhan langsung, berkomunikasi langsung, tabayun langsung, konfirmasi langsung kepada beliau, baru beritanya akan menjadi hal yang luar biasa. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.